Oke, kita mau bahas ini nih, postingannya Wika Salim di Hari Ibu ya, di posting tentang mamanya gitu ya. Ini lucu sih, gini captionnya adalah Mama nggak butuh ucapan, butuhnya transferan. Kamu cerita bahwa hubungan kamu sama mama itu kayak Tom and Jerry, masih kan? Iya, soalnya kan emang aku kan sama mama deket banget Kak Ros, jadi kayak kita tuh kayak temen curhat gitu. Jadi kalau misalkan ada kayak hal-hal yang mama nggak tahu, terus mama taunya dari luar gitu, terus kayak misalkan tahu dari sosial media, dia tuh pasti komplain ke aku gitu. Kok ini mama nggak tahu, ini mama gini gitu. Jadi segitu deketnya, jadi aku tuh hampir semuanya yang aku lakuin tuh mama tahu. Jadi kalau ada hal-hal yang dia nggak tahu, dia pasti marah, komplain ke aku gitu. Oh gitu. Jadi kalau kamu belum sempat curhat, udah sempat curhat iya, ke itu dia media. udah ngoceh. Instastory-nya coba kita lihat bunyinya nih ya. Si Tom and Jerry katanya. Yang satu anaknya doyan ngambek, doyan marah. Yang satu maknya nggak berani ngomong sama anaknya. Kedapatan satu momen sama Desa curhat sama orang yang Ya Allah, ini instastory udah lama ini kayaknya. Curhat. Oh, jadi ini waktu itu tuh kan, jadi mama tuh kayak dia tuh kayak mau ngomong ke aku tapi kayak belum berani. Akhirnya dia curhat. Jadi dia curhat sama adalah teman aku gitu ya. Dan ternyata mungkin mama mikirnya karena ini teman anak gue, dekat sama anak gue gitu, mungkin dia ya yang bisa jadi jembatan gitu. Tapi ternyata bukan jadi jembatan. Ya dia malah jadi apa yang dicurhatin ke mama aku tuh malah diomongin di belakang gitu. Dan akunya nggak tahu mama aku ngomong apa sama dia gitu. Dia nggak nyampein ke aku, tapi dia malah ngomongin di belakang aku sama teman-teman yang lain gitu. Itu terus habis itu gimana? Nah habis itu ya akhirnya kan akunya tahu gitu. Akunya tahu ya, akhirnya aku tanya ke mama. Aku bilang ya mama jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya nanyanya karena kayak dulu langsung gitu. Iya soalnya kan tadinya mama cuma minta pendapat aja gitu. Soal apa sih? Soal jodoh ya? Iya biasa soal cowok kayak gitu. Mama kan kadang-kadang orangnya kan suka nggak berani nanya sama aku gitu. Apa sih yang mama nggak berani nanya ke kamu tuh? Soalnya kan aku kadang-kadang orangnya itu dia mut-mutan Kak Ros. Kalau misalkan kayak aku yang lagi bete terus mama suka rewel, aku kadang-kadang suka ngambek sama mama gitu. Nanya gitu, aku suka gitu. Nah mungkin itu dia lagi ini aja kali, akunya lagi susah ditanya, ya mungkin dia nanya sama temen aku gitu. Kenapa mau nangis sih ceritanya? Ah emang iya? Gitu. Tapi enggak, mama tuh ya maksudnya aku bisa nangis, bisa apa tuh ya mama gitu kalau cerita. Dia mah dibanding. Jadi emang segitu deketnya gitu. Jadi kadang-kadang kayak mama juga kayak ada hal-hal yang mau disampaikan ke aku, dia nggak tahu cara ngomongnya, takutnya ntar anak gua marah nih gitu. Jadi dia kadang-kadang suka nanya sama orang lain, mungkin gimana ya cara ngomong sama anak gua nih yang enak kayak gitu. Jadi apa yang bikin kamu sedih nih apa? Bukan terlalu terharu, soalnya nggak tahu deh, aku padahal sering ketemu, tapi kalau misalkan orang nanya, orang bahas mama gitu, aku nggak tahu, kayaknya nggak tahu excited terus gitu, terus jadi kayaknya ke bawah aja gitu. Jangan aku setiap kesini kayaknya mewek mulu. Excited kenapa? Apa yang dari diri mama tuh yang membuat kamu tuh kayak ngerasa? Iya itu dia, soalnya kan aku bilang aku tuh sama mama tuh kayak temen gitu. Apa-apa tuh dulu kan aku dulu kerja sama mama terus Karo, sampai akhirnya aku dulu nikah baru dilepas sama mama gitu. Jadi kalau apapun gitu pasti yang tadinya aku nggak mau cerita, walaupun kan aku tahu karena mungkin deket banget kali ya. Jadi kadang-kadang sebelah malas aku cerita sama mama, ntar mama begini gitu. Jadi kadang-kadang ada aku nggak mau cerita, tapi karena udah nggak bisa, ya akhirnya apapun yang nggak mau ceritain aku tetap ceritain juga. Jadi ketika mama tuh nggak berani nanya ke kamu, nanya ke teman tuh buat kamu sedih ya, karena mungkin mama itu sebenarnya mikirin kamu, nggak mau misahin tapi. Benar gitu. Apa yang kamu rasain ketika mama tuh nggak berani nanya itu ke kamu gitu? Tapi itu berarti sebenarnya kan ada yang dipikirin gitu. Iya, nah ya maksudnya aku juga pas gitu aku ngomong jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau ada apa-apa ya diomongin aja gitu. Apapun misalkan. Apa sih kekhawatiran mama? Ya karena kan mama kan, aku tuh kan orangnya mau berteman, mau sama hubungan pekerjaan sama pasangan tuh aku pasti orangnya tuh pol-polan gitu Karos. Dan mama tuh kadang-kadang suka ada hal-hal yang mungkin dia takut gitu, apa khawatir gitu, takutnya nanti ada hal-hal yang nggak baik yang dulu pernah kejadian, takut keulang lagi. Jadi dia tuh lebih parno aja gitu. Cuman dia kadang-kadang aku tuh kayak gimana ya cara ngomongnya gitu, karena kan anaknya ini suka tiba-tiba ngambek, suka tiba-tiba gitu. Masih sampai sekarang? Kalau sekarang sih kita udah lebih ini lagi, karena akunya udah bilang mama pokoknya kalau ada apa-apa harus ngomong gitu. Walaupun kamu awalnya akan ngambek dulu ya? Iya.
Oke, baik, yang berikut ini bisik-bisik tetangga sosok Joni Saputra ramai dikabarkan dekat dengan Happy Asmara. Siapa itu? Coba kita lihat. Oh. Ini kamu dekat juga kan sama Happy. Masa aku nggak tahu nih, anaknya Crazy Rich Kalimantan kemarin lagi rame nih. Oh, tapi aku belum, maksudnya ini kan aku juga baru baca aja. Tapi kalau anaknya belum konfirmasi langsung iya atau enggaknya belum. Oh, si Happy belum ngomong. Belum. Jadi itu aku nggak tahu. Tapi bener sama apa ini cowoknya kamu kenal nggak? enggak kenal. Nggak kenal. Kalau ini aku nggak kenal. Oke, dia nggak bisa ngomong dia cocok atau nggak orang dia si Happy-nya belum ngomong ya kan? Soalnya belum tahu. Ada nih yang bisik-bisik tetangga yang kedua. Ini juga ini. Yang kemarin di berita Happy ya. Ayu Ting Ting segera menikah usai menjada 10 tahun, sempat dibantah sang ibu dalam beberapa pangkat letter. Alhamdulillah. Seneng aku pas baca berita ini juga, kemarin juga aku ngucapin ke Ayu selamat ya Yu gitu, mudah-mudahan lancar gitu. Apalagi kan udah lama 10 tahun jadi ikut bahagia. Terus kamu ada perasaan gini, aduh aku kapan ya gitu masih? Aduh, kena banget lagi. Jangan kan Karos, netizen aja udah mulai komen-komen gitu. Ayu Ting Ting udah kawika kapan? Kamu jangan-jangan ada yang kamu sembunyikan gitu kayak dia tahu-tahu nunggu lamaran gitu dar gitu. Belum. Enggak, kalau ini kan juga kabar bahagia, tapi kalau misalkan emang udah waktunya ya nggak mau ngumpet-ngumpet gitu. Udah ada belum? Apanya? Sekarang. masih yang lama. Masih yang lama. Terus kalau dia bilang ada, ternyata belum cerita sama ibunya marah lagi. Udah tahu ini dia. Dia mama udah tahu yang ini. Coba kita lihat dulu video lamarannya Ayu Ting Ting kemarin berikut ini. Oke, nah kita kembali bersama semua bintang tamu kita. Ini ada pertanyaan yang aku tanya ya kan dari netizen buat Dava. Dava, pokoknya hari ini pertanyaan banyak ya Bu ya. Rapel ya. Di rapel. Dava, sebutkan 3 sifat cewek red flag yang pernah kamu temuin dan bikin kamu ilfeel. Lagunya gitu lagi. Apa ya? Nyebelin banget Ya buat kamu cewek tuh aduh yang kayak gini enggak deh gitu. Menurut aku yang pertama, kalau nggak ada ambisi dalam hidup. Nggak ada ambisi dalam hidup. Oke. Karena aku suka banget sama olahraga, jadi kalau nggak suka olahraga, Itu kurang ya. Mageran. Rebahan. Oh, kamu berbahan gitu buat dia dia. tuh kayak setiap kali ngobrol udah ngomongin orang aja kayak nggak ada Ah, kayak aku dong. Udah langsung ya. Oh, nggak ada bahasan lain gitu ya selain ngomongin orang lain. Nah, yang ketiga apa? Udah kan? Udah ya benar. Oke, baiklah selanjutnya. Mama. Kalau ini buat Mama. Sebutkan ciri calon mantu yang nggak akan Mama restuin. Aduh ini aku ke toilet aja gini. Berat. Satu. Apa ya? Cewek yang apa? Cewek-cewek yang apa ya? Yang itu, yang apa namanya? Yang apa? Apa yang fair? Udah yang pasti beda agama tuh pasti. Iya betul ini dibantu. Terus apa lagi? Matre, cewek matre. Ya, cewek matre. Terus yang kayak ya sama juga sih sama Dava kayak nggak punya Ambisi. Nah, dan aku seneng banget sama anak-anak muda sekarang tuh yang mereka tuh yang smart, terus yang mereka punya inovasi, terus yang itulah yang itu yang apa namanya yang ada lah planning ya, Iya, punya planning tujuannya ada. Oke, sekarang Wika. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Robi Suka.